Selamat pagi anak-anak. Salam kenal dengan Ibu. Nama Ibu Naomi. Dan anak-anak bisa memanggil Ibu Naomi. Ibu akan mengajar anak-anak dari kelas 1 dan kelas 2. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang diriku ciptaan Tuhan. Dan pelajaran kita hari ini didasari dengan Kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 36 dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar, kita mau berdoa bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar bersama dengan peserta didik kami, dengan anak-anak didik kami. Kami serahkan Tuhan, berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu, supaya mereka belajar bersama-sama, mereka dapat mengerti dan memahami isi dari pelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagian 1, aku ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang anak-anak rasakan di dalam dunia ini, di bumi ini? Nah, kalau yang ibu rasakan, kita dapat menikmati udara, sejuknya udara pagi, panasnya matahari siang. Itu dapat kita rasakan. Namun, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada dalam diri kita melalui ada di dalam hati kita, dan Tuhan selalu hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Dan apapun yang Tuhan ciptakan dapat kita rasakan, dapat kita lihat, dapat kita melakukan yang Tuhan inginkan. Nah, di dalam aku ciptaan Tuhan, aku ciptaan yang mulia. Mengapa kita dibilang sebagai ciptaan yang mulia? Karena Tuhan menciptakan kita manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna, mulia, istimewa dari ciptaan yang lainnya, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang burung-burung, dan dari tumbuh-tumbuhan yang lain, dari bunga-bunga, dari binatang-binatang yang lain yang Tuhan ciptakan. Itu kita berbeda karena kita sempurna, istimewa, mulia. Nah, bagaimana dengan burung-burung? Bagaimana dengan kupu-kupu? Itu semua juga Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, kita menikmati makanan itu juga karena dari Tuhan. Nah, kita akan menyimak bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, dan Tuhan bekerja selama
6 hari untuk menciptakan alam semesta dan isinya. Mari kita akan perhatikan video pada penciptaan, yaitu selama 6 hari dan pada hari yang ketujuh Tuhan istirahat dari penciptaan. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bagian 2, kita akan belajar tentang tangan Tuhan yang membentukku.
Mengapa Tuhan yang membentuk kita? Karena Tuhanlah yang empunya bagi kita, yang menciptakan kita seturut dan kehendak Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya manusia memiliki sifat-sifat Allah. Nah, Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas melalui hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup dan bernafas. Nah, itu ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Manusia pertama adalah laki-laki, dan laki-laki itu diciptakan dari debu tanah, dari tanah. Dan ketika sudah dibentuk menjadi manusia, maka dia diberi nama Adam. Nah, itulah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, dan Tuhan membentuk tanah itu menjadi manusia. Lalu Tuhan melihat manusia itu seorang diri, maka Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Ketika Adam ada di Taman Eden, maka Tuhan membuatnya tertidur. Ketika Adam itu tertidur, Tuhan mengambil satu tulang rusuknya, dibentuklah menjadi perempuan. Nah, ketika perempuan itu diambil dari tulang rusuk Adam, lalu diciptakanlah seorang perempuan yang dijadikan penolong bagi Adam. Dan ketika itulah perempuan itu bersatu dengan Adam, tinggal bersama-sama di Taman Eden, dan Tuhan menjadikan kita dahsyat dan ajaib. Tuhan membentuk kita semua sejak dalam kandungan orang tua kita, yaitu kandungan ibu. Selama 9 bulan 10 hari kita ada di dalam kandungan ibu, maka kita juga harus tetap menjadi anak yang patuh, hormat kepada orang tua, di mana Tuhan sudah membentuk kita sejak dalam kandungan ibu, sejak kandungan orang tua kita. Tuhan merancang dan membentuk kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang hormat pada orang tua. Dan Tuhan merancangkan semuanya itu sejak ada dalam kandungan ibu. Itulah sebabnya kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, manusia berharga di mata Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kita harus bersyukur karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang sempurna. Bagian 3, diriku unik, temanku juga unik. Kenapa? Karena kita dengan teman kita tentu memiliki perbedaan. Jangankan kita dengan orang lain, saudara kembar pun itu juga ada perbedaannya. Makanya kita dibilang unik, temanku unik. Itulah apa yang Tuhan ciptakan dan Tuhan bentuk melalui diri kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai teman, ada laki-laki, ada perempuan.
begitu juga Tuhan menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, dalam diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki sifat karakter yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga warna kulit yang Tuhan ciptakan pada manusia itu juga berbeda-beda. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, coklat sawo matang, ada yang berwarna hitam. Nah, ada juga yang memiliki rambut yang lurus, ada juga yang rambutnya keriting, ada juga yang ikal, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat. Itulah keunikan manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan bentuk sedemikian rupa menurut gambar dan serupa dengan Allah. Dan kita diberi sifat-sifat seperti sifat Allah, yaitu memiliki sifat yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita juga mempunyai kelemahan dan kelebihan, memiliki keterbatasan. Itulah manusia, ya. Jadi setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan atau kelemahan dan kelebihan. Nah, tetapi setiap hari kita juga bisa bermain bersama-sama dengan teman. Karena apa? Kita diciptakan satu dengan yang lainnya untuk saling berteman. Dan mengapa manusia diciptakan unik dan berbeda? Karena Tuhan memiliki rencana khusus untuk setiap orang, untuk setiap manusia, supaya setiap manusia yang lahir dalam kekurangan dan kelebihan untuk satu sama lainnya saling melengkapi, ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, setiap manusia dilahirkan di dalam keluarga, dibesarkan di dalam keluarga, dan Tuhan sangat menyayangi kita semua. Sekalipun berbeda satu dengan yang lainnya, Tuhan tetap sayang kepada kita karena kita adalah istimewa dan kita dicintai, dikasihi Tuhan. Tuhan memelihara kita seumur hidup kita lebih dari apapun karena kita seperti biji mata Tuhan. Maka Tuhan pelihara kita. Inilah diri kita, unik dan ajaib. Terima kasih anak-anak. Ketika kita sudah belajar bersama-sama, sekarang kita mau bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Tuhan menciptakan kami dengan keajaiban Tuhan. Dengan keunikan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Setiap masing-masing orang. Dengan kekurangan, dengan kelemahan, dengan keterbatasan. Setiap orang yang Tuhan ciptakan. Semua berharga di mata Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan dari segala ciptaan-ciptaan lainnya. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memiliki rencana, rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ada kekurangan, kelebihan, namun kami saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Thanks for watching.